duduk, gerak siap berdoa, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, kita mau mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu ya, agar kelihatan ada yang hadir atau tidak. Akbar Mubarok? Oh, tidak ada. Sakit ya? Iya. Terus kemudian Eka Wijayanti? Hadir. Paya Aknan? Oh ya, sebelum mulai pelajaran kita harus menyiapkan diri baik-baik. Dilihat apa itu baju kalian sudah rapi apa belum, rambutnya sudah rapi apa belum, di bawah ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran silahkan diambil dulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sudah? Sudah siap semua ya? Siap. Sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap, materi pelajaran hari ini adalah menulis teks prosedur. Teks prosedur ini adalah materi lanjutan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur ya. Untuk mengingat materi kemarin, saya ingin menanyakan, teks prosedur itu mempelajari tentang apa saja sih? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat materi kemarin? Tiga jari. Apa saja yang dipelajari? Tiga jari enggak? Iya. Terus kemudian apa saja yang dipelajari dalam teks prosedur itu? Yaitu yang pertama tentang Teks prosedur dan kebahasaan. iya, struktur teks prosedur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur itu siapa yang ingat apa saja di dalamnya? Ya, apa saja Mas? Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah. Iya, yang pertama betul sekali tujuan. Terus kemudian yang kedua langkah, yang ketiga adalah bentuk. Betul sekali. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bika ingin mengenalkan KD yang harus kalian ketahui, yaitu keterampilan ya. Kemarin itu pengetahuan, sekarang keterampilannya yaitu KD-nya mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menuliskan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap struktur dan kebahasaan. Ya, metode yang Wika ambil di sini adalah metode yang pertama penugasan. Nanti kalian tak beri tugas untuk menulis teks prosedur dan membuat medianya. Terus kemudian yang kedua adalah diskusi. Terus yang ketiga metodenya adalah tanya jawab. Silahkan nanti kalian bisa bertanya kepada Bika atau bisa bertanya kepada teman kalian waktu nanti pas presentasi. Paham ya? Penilaiannya yaitu tentang yang pertama menulis teks prosedur. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang kerja kalian itu dalam kelompok itu saling bekerja sama atau tidak, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu kalian dalam membuat media produknya itu berhasil atau tidak, bagus atau tidak, itu ya. Nah itu yang beberapa penilaian dalam materi ini. Terus kemudian model yang saya ajarkan di sini adalah modelnya PJBL. Mungkin kalian baru paham hari ini ya. Kemarin kan nggak tahu PJBL itu adalah Project Basic Learning. Jadi di akhir pertemuan ini kalian harus menghasilkan
sebuah produk. Produk yang kita hasilkan nanti ada dua, yaitu produk menulis teks prosedur, terus kemudian yang kedua membuat produknya, yaitu tema kita hari ini adalah pemanfaatan barang bekas. Ada yang ditanyakan hari ini? Belum ada? Kalau belum ada, saya tanya kepada kalian juga. Pernahkah kalian membuat sebuah langkah-langkah? Langkah-langkah apa kira-kira? Membuat Mie instan. Terus kemudian? Terus? Membuat basreng, ya seperti itu ya. Terus kemudian kalian harus tahu setelah kalian mengetahui langkah-langkah tersebut, bagaimana kalian bisa mengetahui apa itu langkah-langkah itu. Cara-cara itu dari mana kalian dapatkan? Dari YouTube. Terus dari apa lagi kamu ingat? Dari Google itu ya. Ya, bagus sekali. Kalau kalian sudah paham, silakan kalian menyimak materi kita hari ini, yaitu apa sih sebenarnya pengertian teks prosedur itu. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan misalnya apa? Kayak masak mie. Nah, tujuannya nanti yang dicapai adalah sebuah makanan yang berbentuk mie, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dalam penulisan nanti kalian dalam sebuah penulisan itu harus ada 3 struktur ya. Yang pertama harus ada tujuan, yang kedua adalah harus ada langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Itu ya, kemarin materi sudah saya terangkan kemarin itu. Ini hanya mengulang saja. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan tujuan itu? Di dalam tujuan harus dapat mengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Sedangkan langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah itu berupa perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan penegasan ulang atau bentuk berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Seperti itu strukturnya. Terus kemudian kita bisa lihat ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa macam. Ini berbeda dengan ciri-ciri teks yang lain ya. Kalau prosedur yang pertama itu harus ditulis judulnya. Di dalam teks nanti harus ditulis judulnya ya. Terus yang kedua terdapat langkah-langkah yang urut. Terus yang ketiga langkah kerja yang satu dengan langkah kerja yang lainnya koheren. Koheren itu maksudnya berkesinambungan ya. Terus yang keempat teks tersebut bersifat informatif dan objektif, memberikan informasi gitu ya. Terus kemudian bisa dilihat di sini kaidah pembahasan yang ada di dalam teks prosedur antara lain adalah kata kerja imperatif yang dibentuk oleh akhiran kan dan partikel lah. Ya, kata kerja imperatif itu artinya di sini adalah kata kerja perintah. Terus terdapat kata kerja, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu berupa rincian waktu, tempat dan cara yang akurat. Terus langkah-langkah dalam menulis teks prosedur ini yang pertama, nanti kalian harus bisa menentukan topik. Topiknya kita adalah kerajinan dari barang bekas. Terus kemudian mengumpulkan informasi. Yang ketiga membuat kerangka yang dapat mengembangkan paragraf. Terus kemudian yang kelima menyusun teks prosedur secara urut. Seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kemarin juga sudah bentuk kelompok ya. Ini saya anggap adalah kelompok kardus ya. Yang ini adalah kelompok botol aqua. Setuju ya? Setuju. Ya, yang penting adalah pengalaman dan nanti nilainya. Ya, kalau sudah kita akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja pendidik ini nanti digunakan untuk menulis urut-urutan atau langkah-langkah teks prosedur. Nanti Bu, ya tulisan langkah-langkah teks prosedur itu berdasarkan apa? Berdasarkan barang yang kalian buat. Jika sudah membuat barang medianya,
beda ya. Biar kelihatan cantik ya, hasilnya seperti ini. Nah nanti ini bisa untuk tempat pensil seperti ini, bisa membuat seperti ini. Nah nanti langkah-langkahnya silahkan ada yang bagian menulis di lembar kerja gitu ya, sesuai dengan struktur yang pertama tadi juga ya. Terus kemudian yang kedua tuh juan, yang ketiga tadi apa? Langkah-langkah. Terus yang keempat ya penutup, nanti diberi judul ini seperti itu ya. Sudah paham ya? Saya lagi. Terus kemudian yang ini lembar kerja untuk kelompok yang kardus. Kelompok yang kardus contohnya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ini dari apa? Sendok bekas. Jadi kalau punya sendok-sendok yang bagus seperti ini jangan dibuang. Bisa untuk apa? Hiasan ini mainnya sederhana sekali, kardus kemudian dikasih motif-motif aja. Bisa membuat seperti ini. Ya semoga kalian lebih bagus dari gurunya ya. Langkah-langkahnya nanti ditulis seperti itu sesuai dengan strukturnya. Paham? Paham. Kalau paham silahkan untuk biar kalian punya bayangan, juga punya videonya. Silahkan kalian lihat dulu videonya. Semoga videonya sangat bermanfaat ya. Video pembuatan apa? Tempat pensil dari barang bekas. Pertama siapkan barangnya yaitu botol aqua. Bahan-bahannya, ketiga mau mengecek dulu ada kekurangan atau tidak bahan-bahan kalian. Ini bahan-bahan yang digunakan kelompok botol aqua adalah ya aqua sudah ada, sedotan sudah ada, dan sudah ada, pembaris dan tenda sudah ada. Sudah komplit semua ya. Terus kemudian yang di sini kelompok kardus yaitu sendok bekas sudah ada. Terus kemudian motif-motif sudah ada, terus kemudian lem bekas sudah ada. Ada yang kurang? Tidak ada. Kalau sudah semua, silahkan kalian mengerjakan. Waktu kalian hanyalah 30 menit. Gitu ya. Silahkan kalian menjadwal sendiri. Jadwalnya 30 menit itu kalian bagi sendiri. Misalnya 20 menit yang pertama itu untuk membuat medianya, terus 10 menit yang terakhir itu adalah untuk apa? Membuat. Jangan lupa menuliskan apa? Struktur teks prosedur di LKPP. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, selamat bekerja. Ya. Silakan mengerjakan. Ya.
lain disiapkan mutenya, mute kartunya mana? Ya, disiapkan aslinya mana? Mempermudah sendok berapa? Sepertinya 16. Ya. Ya, waktu 30 menit. Nanti tiga-tiganya di sini mau dikasih apa? Bukan nanti tidak perlu. Jika sudah siap, siap ya? Kurang 10% kelompok besar aqua, yang ini kurang berapa persen? Kalau sudah, yang lain yang tidak kerja dibersihkan ya, bedanya ya. Saya beri masak dulu biar rapi mejanya. Jadi silahkan nanti kalian mempersiapkan untuk presentasi. Silakan siapa yang mau presentasi nanti ya. Dan disiapkan dulu siapa yang mau dipanggil. Terus jangan lupa KPD-nya itu diisi langkah-langkah teks prosedurnya. Di sini sudah selesai langkah-langkah teks prosedur. Menurutnya sudah selesai, sudah ya, sudah siap. Yang kelompok kardus langkah-langkahnya ada semua. Sambil menunggu kelompok kardus, ada yang mau presentasi botol aqua? Ya silakan kelompok botol aqua. Temannya siapa yang mau mempresentasikan diri? Seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kardus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengolahan barang bekas dari kelompok kardus, dimana kita ingin membuat hiasan dinding dari kardus dan sendok bekas. Membuat kerajinan dari barang bekas hanya membutuhkan bahan dan alat yang sederhana. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, sediakan kardus, sendok bekas, serta hiasan mancanik dan lem tembak. Buatlah lingkaran dengan ukuran yang diinginkan. Guntinglah kardus yang sudah dibentuk. Buatlah lingkaran pada kardus dengan ukuran yang lebih kecil dan digunting. Tempelkan sendok yang sudah tersedia pada kardus yang sudah dibentuk lingkaran dengan lem tembak. Tempelkan juga manik-manik sesuai selera Anda. Demikian proses pembuatan hiasan dinding dengan sendok bekas yang menarik dan bisa digunakan untuk memperindah ruangan. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Nama siapa Mbak? Kendala-kendala apa saja yang Media yang kalian buat. Media yang kelompok aqua, botol aqua membuat tempat pensil, sedangkan sedangkan kardus membuat hiasan dinding. Semuanya sama-sama bagus. Nanti akan saya ambil. Ya. Setelah pelajaran kalian kali ini ya, pelajaran pada hari ini kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat teks prosedur. Ya, Viko mau tanya kepada kalian, coba. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini, berarti manfaat apa saja yang kalian dapatkan dalam mempelajari teks prosedur hari ini? Manfaatnya apa? Siapa yang bisa? Apa manfaat yang kalian peroleh? Manfaat apa? Yaitu yang pertama, kita bisa mempelajari enggak? Ya. Kita bisa mengolah barang bekas menjadi barang yang Kita bisa mengolah bahan bekas menjadi barang yang bermanfaat, karena barang-barang itu kalau misalnya sudah tidak terpakai jangan dibuang ya, bisa untuk kerajinan tangan, bahkan bisa dijual seperti itu ya.
mengurangi apa itu limbah dari plastik. Terus ada manfaatnya lagi, ada yang tahu, yaitu mengetahui langkah-langkah prosedur caranya membuat hiasan dinding, bagaimana cara membuat botol aqua menjadi bermanfaat itu bagaimana, ya tempat pensil tadi ya seperti itu. Nah sekarang saya tanya, kendala-kendala apa saja yang kalian hadapi selama kalian membuat seperti ini tadi? Siapa yang bisa? Kendala-kendala apa saja? Mungkin botol aqua kendalanya apa juga? Iya, mengerjakannya terbesar-besar karena waktunya cukup singkat. Nah, terus kemudian kendalanya apa Mbak? Mengenalnya susah. Ya, harus untuk ketelitian ya Mbak ya. Ya, terus tentunya harus ya rapi. Seperti itu ya, itu kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah ya, kita bisa membuatnya dengan rapi, bagus-bagus semua dan tepat waktu semua. Ada yang tanyakan di sini? Kalau tidak ada, Bika ingin menyampaikan bahwa materi yang untuk pertemuan depan yaitu materi teks eksplanasi ya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan ini pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk pulang ya. Kita tutup, silakan salah satu untuk menyiapkan diri. Kita berdoa untuk pulang. Buka dulu, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.